pembinaan Bank Sampah Lampung ya, ini dari 2017 ya Pak ya. 2005 dan di 2015 sampai 2018 ini Bapak Mas Iqbal Alexander ini juga merupakan ASEAN Youth Organization ya, tergabung dalam ASEAN Youth Conference dan ASEAN Youth Training Center juga. Seperti itu ya. Bergabung di UNHCR juga as a Junior Professional Officer di 2014 sampai 2015 ya. Juga aktif di Japan International Cooperation Agency as Junior Project Officer juga di 2007 sampai 2012. Jadi memang ini banyak sekali CV mengenai Pak Mas Iqbal ini ya, yang justru bisa menginspirasi teman-teman semuanya dalam bagaimana sih mengolah hal yang tidak terpakai menjadi menghasilkan. Iya. Selamat pagi. Assalamualaikum Mas Iqbal. Waalaikumsalam. Apa kabar semuanya? Baik. Saya mewakili teman-teman mengucapkan selamat pagi Mas Iqbal dan semoga semua teman-teman juga dalam kondisi yang baik dan sehat. Seperti itu ya. Iya, Mas Iqbal. Ini sudah berapa lama nih Mas Kertabumi Recycling Center ini hadir? Sejak 2017 saya memutuskan untuk jadi pemulung di Jakarta. Pemulung, tanda kutip ya Mas ya, pemulung ya. Ya, oke. Nah, sebenarnya apa aja sih Mas yang dilakukan di Kertabumi Recycling Center ini? Kalau tadi saya sempat baca ada kerjasama dengan Danone, kemudian Facebook, Pertamina, DKI Jakarta juga ya Pak. Betul. Jadi kami mendirikan Kertabumi dari rasa frustasi kali awalnya karena melihat sampah ada di mana-mana. Jadi kami berpikir bahwa harus ada solusi dan solusinya mungkin tidak harus selalu mengandalkan pemerintah, tapi dari kita sendiri. Nah, jadi kita membuat satu bisnis Kertabumi, yaitu pengolahan sampah berbasis ekonomi kreatif, di mana kita mengempower ibu-ibu rumah tangga untuk membuat produk baru dari sampah yang berdaya jual. Iya, juga kalau tidak salah Kertabumi ini juga memberikan pengajaran dan juga pelatihan kepada sekolah-sekolah, ibu PKK, ya Mas Iqbal ya. Betul Nah, ya. Jadi tadi juga di awal kita lihat video juga mengenai Kertabumi seperti itu ya Mas Iqbal ya. Betul ya. Jadi kami sering keliling Indonesia ke desa-desa baru yang ada isu sampahnya. Nah, jadi kami mencoba memberikan solusi pengolahan sampah dengan mendaur ulang menjadi produk baru. Nah, produknya apa? Jadi kita bisa eksperimen untuk membuat produk yang emang dibutuhkan di pasar tersebut. Oke, atau mungkin ada yang Mas Iqbal ingin presentasikan untuk teman-teman sobat Expo? Mungkin ada sedikit presentasi supaya teman-teman ada gambaran lebih jelas tentang apa yang kami lakukan. Boleh silakan Mas Iqbal. Oke. Selamat siang semuanya, saya Iqbal dari Kertabumi Recycling Center. Jadi mungkin kami mendirikan Kertabumi itu berawal dari satu concern atau isu yang di mana isu itu kami melihat belum ada solusinya, jadi kami berusaha untuk memberikan solusi agar menjadi bisa diaplikasikan oleh masyarakat. Boleh next-nya dulu. Nah, jadi Kertabumi adalah kewirausahaan sosial pengolahan sampah berbasis riset dan ekonomi kreatif. Kami mencari solusi-solusi dari permasalahan sampah di Indonesia dengan membuat program yang memberikan dampak ekonomi terhadap pelaku pendaur ulangnya. Nah, jadi kami melihat mungkin kalau ngomongin soal sampah, semua orang udah tahu tidak boleh buang sampah, tapi masih juga membuang sampah kan. Nah, jadi kami membuat satu program gimana supaya sampah ini dilihat dengan perspektif yang berbeda, menjadi perspektif sebagai material baru dalam mendaur ulang. Jadi kami membuat banyak program mendaur ulang sampah dari sampah plastik sampai sampah sisa makanan menjadi produk baru yang bisa dijual oleh masyarakat. Dan semua hasil riset kami ini kami publikasikan baik di Instagram atau di YouTube. Jadi semua orang bisa mendaur ulang dengan pendekatan skala rumah tangga. Jadi hanya membutuhkan mungkin setrika atau membutuhkan peralatan yang ada di rumah. Kita semua bisa mendaur ulang dan menjual produk daur ulangnya. Cuman Kertabumi ini berawal dari satu isu yang saya concern, dan isunya itu saya rekayasa menjadi passion dan hobi saya untuk memonetasi bisnis yang saya lakukan. Dan saya mau membawa satu kasus juga sebelumnya, boleh next-nya. Jadi
saya membawa satu kasus dari Gojek, dari Pak Nadiem, juga sama. Jadi Pak Nadiem punya satu isu yang dia concern, dan isu ini pasti sangat personal, karena berhubungan dengan pengalaman, berhubungan dengan passion, berhubungan dengan kehidupan kita gitu. Kalau Nadiem sendiri dalam mendirikan Gojek, isu yang dia coba atasi adalah kemacetan di Jakarta dan ojek sulit dicari. Dan quote yang saya dapatkan dari Pak Nadiem adalah, seringkali saat tidak dibutuhkan ada banyak ojek yang nongkrong, tapi ketika dibutuhkan malah tidak ada. Dan solusi yang diberikan adalah layanan ojek online. Jadi yang saya mau garis bawahi adalah ketika teman-teman mau memulai satu bisnis, harus tahu dulu nih isunya apa yang mau dihadapi. Dan sesederhana misalkan di komplek rumah tidak ada, di komplek rumah misalkan banyak orang Padang tapi tidak ada masakan Padang. Itu jadi isu baru kan. Dan jadi isu itu kalian lihat sebagai suatu peluang dan kalian aplikasikan menjadi suatu bisnis. Mungkin yang membedakan antara entrepreneur dan non-entrepreneur adalah kalau non-entrepreneur melihat suatu isu sebagai suatu masalah di kehidupan, terus mereka akan stuck di situ aja. Tapi kalau entrepreneur melihat isu itu suatu peluang yang belum direalisasikan. Jadi kalian bisa merubah mindset kalian dari isu sebagai suatu masalah menjadi isu suatu solusi, isu menjadi suatu peluang untuk diberikan solusi agar kalian bisa mendirikan sesuatu. Boleh next lagi? Tadi video udah, apa? Next lagi. Nah, kalau di Kertabumi sendiri, isu yang personal saya hadapi adalah pertama, pengetahuan masyarakat yang minim tentang pengelolaan sampah. Kedua, ketidakpedulian masyarakat tentang lingkungan atau membuang sampah sembarangan. Dan yang ketiga, infrastruktur pengelolaan sampah di Indonesia yang tidak memadai. Jadi ini adalah isu personal yang saya hadapi, dan mungkin isu ini mungkin tidak semua orang akan merasakan. Jadi benar-benar personal isu yang saya hadapi sebagai manusia, dan saya merasa bahwa saya harus berkontribusi. Boleh next lagi? Dari isu ini saya turunkan menjadi suatu project yang saya jalankan di 4 tahun terakhir ini. Jadi saya di Kertabumi kita ada 4 project, ada waste recycling workshop, ada social media campaign, ada corporate waste management, dan desa binaan. Intinya adalah keempat bisnis atau produk ini adalah untuk menjawab isu yang saya merasa harus saya selesaikan. Boleh next lagi? Jadi kami di Kertabumi, kami mendaur ulang semua jenis sampah, bukan hanya sampah plastik, tapi sampah rumah tangga. Jadi kami bikin konsep rumah minim sampah, dari sampah mungkin paling banyak adalah sampah sisa dapur, atau sampah kaca, sampah kertas, sampah blender. Ini semua kami olah menjadi produk baru yang bisa yang berdaya jual. Boleh next lagi? Nah, selain metode dari pengolahan sampah berbasis rumah tangga, kami juga mengembangkan metode pengolahan sampah padat modal dengan skala industri, dengan mesin-mesin berat untuk membuat produk-produk yang berdaya tahan lama. Seperti ini saya bawa contohnya. Ini adalah ubin, kami buat dari botol kemasan sampah, botol kemasan jadi ubin. Jadi pengolahannya banyak banget, tergantung dari desa yang kami kunjungi. Kalau mungkin desanya cukup maju dan ada dana desanya, kami mengembangkan pengolahan sampah berbasis mesin supaya lebih efektif dan harga lebih tinggi. Tapi kalau misalnya desa-desa kecil yang tidak ada infrastrukturnya, cukup dengan pengolahan sampah skala rumah tangga berbasis ekonomi kreatif. Next lagi. Nah, lalu bagaimana memulai bisnis di era digital? Mungkin ketika saya memulai Kertabumi di tahun 2017 itu udah era digital, di mana sosial media itu memegang peranan penting dalam kehidupan kita kan. Dan saya pikir itu adalah suatu tools, teknologi adalah suatu tools yang kita semua harus gunakan, karena semakin mudah sekali kita dalam memulai bisnis dengan modal yang sangat kecil. Dan saya membawa satu contoh lagi, yaitu ini ada produk dari Maici, dari Mas Reza. Jadi dia memulai bisnis keripik pedas via Facebook dan Twitter. Dan kesuksesan dari Maici ini dimulai ketika orang-orang tuh sering meretweet atau memberikan testimoni di Twitter dengan modal awal itu sekitar 15 juta, dan sekarang udah omsetnya udah sampai miliaran.
Jadi sangat mudah sekali dalam saat ini dalam memulai bisnis. Jadi kalian bisa buat sesuatu, kalian tes market lewat sosial media dan biarkan masyarakat yang akan menilainya. Dari situ kalian punya banyak waktu dalam berinovasi, dalam mereview produk kalian dengan modal yang sangat sedikit. Mungkin sangat beda sekali ketika kalian memulai bisnis di 10 tahun lalu dan 10 tahun dan sekarang sangat mudah dan sangat tidak butuh biaya banyak. Kalian hanya pastikan bahwa teknologi ataupun sosial media itu kalian gunakan sebagai tools dalam kalian mengembangkan bisnis kalian. Boleh next? Nah, kalau di Ketabumi, kami juga invest alokasi banyak tenaga dan waktu dalam mengembangkan sosial media. Kami sekarang sudah ada sekitar 48.000 follower di Instagram. Jadi kalau kalian bayangkan ada 48.000 manusia memfollow kami di Ketabumi kan, dan mereka semua pasti punya uang, mereka pasti butuh makan, beli baju, beli apa. Nah, itu semua adalah market kami yang kami miliki. Jadi setiap kali kami posting satu produk, 48 kami ada kemungkinan dilihat dari 48.000 itu. Jadi mengapa pentingnya kalian mengembangkan sosial media? Karena kalian mengumpulkan basis pelanggan kalian. Jadi apapun yang kalian akan produksi akan dilihat oleh para pelanggan kalian. Dan yang paling penting lagi tentang sosial media juga tentang mengembangkan bisnis di era digital. Kalian punya market yang tidak terbatas. Gitu. Jadi kalian posting satu produk dan kalian bikin viral, itu bisa dilihat seluruh dunia. Jadi market kalian itu tidak sebatas mungkin menjual di satu komplek atau di satu RT, tapi kalian bisa menjual di seluruh dunia dengan memviralkan produk kalian. Jadi pastikan lagi ketika kalian memulai bisnis, terutama ibu-ibu di UMKM yang mungkin tidak terlalu ngeh dengan sosial media kan. Jadi pastikan sosial media ini menjadi alat dalam kalian mengembangkan bisnis kalian. Next lagi. Nah, dalam Ketabumi mengembangkan produk daur ulang, kami berusaha sebisa mungkin untuk memberikan dampak sosial terhadap desa yang kami bina. Jadi ini ada salah satu ibu yang kami ajak kerjasama, Ibu Marpua, 35 tahun dari Desa Pesanggerahan. Jadi setiap kali kami membuat produk daur ulang, kami akan membuka desa binaan baru yang ada ibu-ibu PKK-nya. Kami berdayakan, kami beli pelatihan supaya mereka bisa mendaur ulang sampah menjadi produk baru yang bisa kami beli lagi. Boleh next lagi. Ada video kedua, boleh di-play. Ini adalah salah satu kegiatan kami di Desa Paserean di Bogor. Selamat datang di workshop pengolahan sampah dari Ketabumi. Jadi ini kami lakukan sebulan lalu dengan protokol corona pastinya. Jadi kami datang ke desa tersebut karena desa tersebut ini banyak isu sampah plastik yang berserakan di sungai dan di pinggir-pinggir jalan. Jadi kami mengolah sampah. Semua workshop yang kami berikan merupakan hasil riset dan diskusi dengan masyarakat sekitar agar solusi pengolahan sampah yang kami berikan dapat relevan dengan kehidupan mereka. Nah, jadi kami sebisa mungkin merangkul ibu-ibu PKK di desa manapun supaya mereka bisa menambah skill baru mereka dalam mendaur ulang. Karena kalau ngomongin soal produk daur ulang, material yang kami gunakan adalah sampah gitu. Semua orang menghasilkan sampah kan. Dan mungkin salah satu keuntungannya kalau di sini ada teman-teman yang mau mencoba bisnis daur ulang sampah, kalian punya material yang pertama adalah gratis. Semua orang menghasilkan sampah kan. Kalian bisa dapatkan material ini sebanyak apapun dari warga. Yang kedua, material kalian ini tidak ada expirednya kayak sampah plastik, tidak ada expirednya. Jadi kalian bisa tumpuk dan kalian olah kapanpun kalian ada waktu.
Lalu ini adalah beberapa workshop yang kami lakukan dengan klien-klien kami. Jadi karena isu sosial yang kami angkat adalah isu lingkungan, jadi kami banyak kerjasama dengan pemerintah terutama dan organisasi lain seperti ini semua. Boleh next lagi. Dan ini adalah proyek kami dengan beberapa private sector, seperti contohnya kita kerjasama dengan Unilever. Kami mengubah sikat gigi bekas menjadi meja belajar yang kami berikan ke sekolah-sekolah di sekitaran Bantar Gebang. Terus di gambar kedua itu kami project dengan DKI Jakarta. Jadi kami menyaring sampah-sampah di Sungai DKI, lalu sampahnya itu kami olah menjadi konblok baru yang dipakai di pinggiran sungai. Dan yang ketiga itu adalah kemasan plastik dari Softtek kami ubah menjadi ubin yang bisa dipakai di rumah kalian. Nah, jadi ini semua adalah eksperimen yang kami lakukan. Jadi kami mendapatkan satu isu sampah, lalu kami ubah menjadi produk baru sebagai solusi dari isu tersebut. Boleh next lagi. Nah, lalu bagaimana selama pandemi ini? Jadi pandemi mungkin kebanyakan bisnis akan terdampak, juga bisnis pengolahan sampah kami, karena isu sosial yang kami angkat yaitu pengolahan sampah bergeser karena masuknya isu kesehatan. Dan jadi bagaimana sebuah bisnis itu bisa beradaptasi dengan tren yang terbaru, mungkin bukan tren ya, dengan concern terbaru di masyarakat yaitu corona. Jadi kami juga mengesampingkan isu sosial kami dan coba fokus terhadap apa yang sekarang masyarakat sedang khawatirkan, yaitu tentang corona. Jadi kami bikin berbagai macam program yang berhubungan dengan corona, tapi tetap dengan benang merah pengelolaan sampah. Boleh next lagi. Nah, salah satu campaign yang kami lakukan nih selama corona ini, dan ini berawal dari hobi saya yang suka berkebun. Jadi saya bikin campaign namanya Grow Your Own Food. Jadi ketika corona ini, ketika pandemi kan salah satu isu yang dihadapi adalah putusnya jalur distribusi makanan. Jadi makanan akan semakin sulit dan semakin mahal. Mungkin ini kita rasakan di awal-awal ketika PSBB. Nah, jadi kita mengeluarkan satu produk namanya Grow Your Own Food, di mana kita menjual tanaman pangan. Jadi bukan tanaman hias, tapi tanaman pangan. Kita menjual daun bawang yang siap panen, terus bayam yang siap panen, selada yang siap panen. Jadi masyarakat bisa membeli tanaman tersebut dan memanennya dalam jangka waktu yang panjang. Dan jadi message yang kami berikan adalah dengan kalian menanam sayuran sendiri, kan bisa tahu bahwa sayuran pupuk apa yang kalian berikan. Jadi tidak pupuk kimia, tapi pupuk organik. Dan terus juga kalau kita beli sayuran di supermarket sekarang, kita nggak mau keluar, takut kontak dengan orang lain, dan juga nanti ada kemasan plastik. Nah, jadi banyak banget faktor yang kami coba bawa, yaitu ketahanan pangan keluarga, terus pengurangan sampah kemasan plastik di sayuran, dan juga untuk meningkatkan kesehatan keluarga dengan memastikan kalian memakan sayuran yang organik yang emang kalian tumbuh kembangkan sendiri. Boleh next lagi. Jadi ini adalah kebun ketahanan pangan keluarga kami. Jadi kami menjual tanaman pangan ini. Mungkin semuanya pasti mengkonsumsikan, tapi pada lucunya tidak semua orang tahu cara menumbuhkan tomat misalkan, atau tahu menumbuhkan daun bawang. Padahal daun bawang mungkin tiap hari kita makan daun bawang. Nah, jadi kita mencoba mengembalikan lagi Indonesia sebagai negara agriculture dengan menjual dan juga menginspirasi orang bagaimana membuat kebun ketahanan pangan di rumah masing-masing. Next. Nah, selain kebun ketahanan pangan, pastinya kami juga banyak edukasi tentang corona, terutama tentang sampah-sampah medis. Bagaimana membuang sampah medis supaya tidak sampai medis. Karena kami banyak bermain di sampah. Kami bekerja sama dengan banyak bank sampah, di mana sampah dari bank sampah ini yang diterima salah satunya adalah suka banyak terima masker bekas atau semua sampah yang terdapat residu dari kita semua. Nah, jadi kami memberikan edukasi kepada masyarakat bagaimana cara membuang masker kalian, bagaimana membuang tisu yang ada
cairan kalian supaya tidak menjangkit para pelaku pendaur ulang. Lalu juga tentunya ketika pandemi ini kami banyak mengkonvert perajin kami dari mendaur ulang sampah menjadi membuat masker, membuat hazmat suit dan APD lainnya untuk mensupport sektor kesehatan di Indonesia. Boleh next? Dan yang terakhir mungkin yang kami lakukan adalah kami mengubah tuh semua workshop kami menjadi virtual. Dari awalnya kami workshop face to face langsung ketemu dengan peserta, tapi sekarang ketika pandemi kami ubah semua modulnya, kami rekam semua pelatihannya sehingga semua pelatihan kami di Kertabumi sudah bisa kami jalankan secara virtual. Nah, jadi ketiga proyek itu adalah salah satu cara kami untuk beradaptasi dengan pandemi agar bisnis maupun pegawai yang kami miliki tidak harus ada pengurangan dan bisnis tetap bisa berjalan. Next lagi. Mungkin sekian dari Kertabumi. Nanti mungkin kita bisa diskusi untuk lanjut tanya jawab tentang Kertabumi maupun industri kreatif. Ya, seru ya. Ternyata banyak hal-hal yang memang kita nggak terasa itu bisa kita kembangkan sendiri ya, Mas Iqbal ya. Betul. Makanan-makanan yang di sayur-sayuran itu. Nah, Betul. sebenarnya penasaran sih ya, pengen gimana sih cara mengolah si sayur-sayuran ini, cara nanamnya. Tapi nanti. Nah, sebenarnya saya pengen tanya dulu nih ke Mas Iqbal nih. Apakah ada role model atau tokoh yang menginspirasi Mas Iqbal nih dalam menginisiasi Kertabumi ataupun kehidupan personalnya mengenai mengolah sampah ini, Mas Iqbal? Banyak banget sebenarnya. Mungkin sangat penting sih sebelum kita mulai bisnis kita ada orang yang kita lihat cara kerja maupun cara dia mengeksekut bisnisnya. Mungkin saya banyak melihat dari Ibu Susi. Saya melihat Ibu Susi sebagai sosok sekarang pebisnis yang sukses, tapi berawal hanya lulusan SMA, tapi sekarang bisa punya pesawat terbang sendiri. Jadi saya banyak belajar tentang approach maupun work ethic dari Bu Susi juga yang nggak kalah hebat. Saya pikir Pak Nadiem, saya banyak belajar juga tentang pola pikir dia. Jadi mungkin penting banget buat teman-teman yang mau mulai bisnis adalah kalian punya sosok atau mentor yang bisa kalian pelajari dan bisa kalian bertanya, karena saya pikir ketika kalian membuat bisnis tidak ada formula yang fix bagaimana menjalankan bisnis dari A sampai Z-nya. Itu semua pasti bergantung dari personality, bisnis yang kalian industri yang kalian mau masukin. Nah, jadi makanya cari mentor ataupun tokoh yang bisa kalian lihat. Ya. Jadi memang ternyata banyak hal ya, banyak orang yang bisa menjadi role model kita untuk bisa memulai kegiatan positif seperti ini ya, Mas Iqbal ya pastinya. Betul. Nah, ini saya mau coba tanya ke Mas Iqbal nih. Mas Iqbal kan mengenyam pendidikan Bachelor of Economics dengan fokus pada Economics Development di Jepang, tepatnya di Tenri University, ya kan ya, Mas Iqbal ya. Kemudian, apakah ada budaya Jepang nih, Mas, yang baik yang bisa kita adopsi di Indonesia gitu, atau pengalaman menarik kuliah di Jepang, Mas Iqbal, terkait dengan background akhirnya memutuskan, yuk kita bergerak di bidang sampah ini gitu? Banyak banget sih. Mungkin salah satu hal yang saya pelajari dari selama saya kuliah di Jepang adalah produktivitas kerja gitu. Jadi ketika benar-benar kerja 8 jam tanpa ada sosial media atau tanpa ada makan siang 2 jam. Nah, jadi mungkin yang kalau saya lihat teman-teman di Indonesia itu kebanyakan kan kerja sambil santai dan tidak terlalu fokus. Jadi mungkin salah satu hal yang saya pelajari ketika di Jepang adalah ketika 8 jam kerja benar fokus 8 jam dan hanya mengerjakan satu kerjaan aja. Jadi tidak harus multifungsi sambil nonton TV atau sambil lihat Instagram. Dia fokus pada satu titik. Jadi memang mungkin disiplin yang diterapkan di Jepang juga bisa kita terapkan di Indonesia ya, Mas ya. Ya kan? Karena biasanya kan orang Indonesia
ini apa jamnya dari karet semua ya, jadi longgar semuanya. Tapi ya, sekarang udah enggak pastinya kan ya, kan masa pandemi ini jadi semua berpikiran kreatif, berpikiran inovasi pastinya. Betul, Nah, betul. masih mengacu pada pertanyaan untuk Mas Iqbal juga. Nah, kan setelah Mas Iqbal kuliah di Jepang nih, Mas Iqbal melanjutkan edukasi di London ya, di UCL ya, dengan fokus Master of Science in International Relation. Betul. Nah, apa sih alasannya memilih jurusan ini? Ya kan? Iya, betul. Jadi setelah saya lulus S1, saya kerja di satu perusahaan Jepang selama 4 tahun, tapi apa ya, saya tidak menemukan saya semakin tersesat. Saya merasa bahwa ini hanya seputar hanya mengejar karir dan materi aja, tapi saya tidak terisi Gak ada secara passionnya gitu. ya, karena bukan industri yang saya mau geluti. Jadi akhirnya saya sekolah lagi untuk mendapatkan inspirasi, dan pilihannya jatuh ke London karena saya pikir di sana industri kreatifnya cukup maju. Jadi saya mau banyak belajar tentang bagaimana orang mengembangkan industri kreatif di sana. Ternyata itu ya alasan Mas Iqbal kenapa memilih melanjutkan edukasi di London di UCL itu. Dan ada nggak sih Mas referensi buku gitu yang bisa kita baca, kita pelajari terkait dengan mengolah sampah ini? Ada referensi Mas Iqbal, buku apa gitu? Karangan siapa? Mungkin kalau pengelolaan sampah ini sangatlah terpaku dengan undang-undang. Jadi kalau mau tahu cara pengelolaan sampah bisa merujuk dari artikel yang dibuat ataupun buku yang dibuat oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, karena harus sesuai dengan prosedur di sana semua. Cuman kalau kalian semua mau tahu bagaimana mengubah sampah-sampah rumah tangga yang kalian hasilkan, kan bisa cek di Instagram ataupun YouTube kami. Kami sudah buat semua video tutorialnya, jadi kalian bisa lakukan di rumah kalian masing-masing. Wih, mantep ya. Maksudnya hari gini kan zamannya online ya. Kalau Betul, misalnya masih susah dapat bukunya, kamu coba para Sobat Expo bisa ada googling. produk. Saya punya satu Ini apa nih, tas Mas? nih. Ini tas daur ulang sampah. Nah, ini cara buatnya sudah ada di Instagram kami, dia bisa langsung dicek. Ini bisa saya jual 150.000 per tas. Jadi kalau teman-teman mau tahu, harganya ya. Iya, kalau teman-teman mau tahu cara buatnya, tinggal cek aja langsung. Iya, dan emang di YouTube-nya juga, di YouTube-nya Kertabumi juga banyak tips-tips cara membuatnya ya, Mas Iqbal. Betul, ya. Saya sempat kepo-kepoin, seru nih cara bikin tali rapia dari botol plastik gitu. Betul. Seru loh ternyata loh. Hal-hal kayak gini bisa menjadi hal yang menarik gitu. Betul. Jadi yang kami mau, karena isu yang kami angkat tadi isu sampah kan, dan nggak mungkin saya atau Kertabumi saja yang melakukan gerakan ya. Jadi harus dari seluruh Indonesia kan, dan makanya menjadi kami bikin sosial media kami sangat edukatif dan informatif supaya semua orang tergugah untuk mendaur ulang. Iya benar banget Mas Iqbal. Nah kan nggak semua sampah nih Mas yang mudah diolah, ada juga sampah elektronik. Bagaimana nih Mas mengelola sampah elektronik kayak handphone bekas, TV, ya kan, kulkas. Nah itu ada ide mungkin Mas Iqbal buat teman-teman Sobat Expo? Betul. Sekarang itu di Indonesia sudah ada sekitar lebih dari 5.000 bank sampah. Jadi kalau kalian punya sampah elektronik atau sampah yang besar seperti ranjang atau kasur ataupun meja, jangan dibuang ke sungai. Karena banyak kejadian orang membuang ranjang ke sungai kan. Jadi kontak bank sampah terdekat rumah kalian biar mereka yang mengurus. Jadi sekarang bank sampah udah lumayan canggih-canggih, itu udah menerima hampir seluruh jenis sampah. Jadi bisa dibantu oleh mereka. Kalau kalian bingung bank sampah lokasinya di mana di rumah kalian, DM kami aja di Kertabumi, kami akan mengarahkan lokasi bank sampah terdekat untuk mengatur pengambilan sampahnya. Wih, solutif sekali ya Mas Iqbal ya. Jadi Sobat-Sobat Expo semuanya yang masih bingung punya sampah elektronik di rumah, mau dibuang ke kali, ya kasihan kalinya ya kan. Mending mantan aja buang ke kali ya kan. Ya. Jadi sama sampah elektroniknya silakan hubungi ke Kertabumi Recycling Center ya Mas Iqbal ya. Cek di Instagramnya nanti biar DM nanti dibantu oleh Mas Iqbal dan teman-teman di Kertabumi. Seperti itu. Oke, Mas Iqbal, kita tahu ya, anak-anak itu kan masa depan bangsa ya. Mas Iqbal juga pernah dong involved di Children Shelter Project di Jordan. Nah, apakah ada pesan terkait nih Mas, terkait environmental bagi para orang tua dan anak-anak nih Mas? Khususnya kan
viewers kita juga ada beberapa orang tua nih. Betul. Mungkin kami banyak invest waktu untuk mengedukasi teman-teman di sekolah. Jadi kami punya kelas rutin masuk ke high school, ke sekolah mentari. Jadi untuk memperkenalkan tentang lingkungan maupun pengelolaan sampah dari usia dini. Karena lucunya di Indonesia kita belum ada tuh namanya pelajaran tentang pengelolaan sampah gitu. Cuman adanya jangan buang sampah itu doang, tapi tidak dikasih tahu cara pengelolaannya kan. Jadi kami banyak invest untuk mempersiapkan generasi selanjutnya untuk menjaga bumi lebih baik lagi. Jadi mungkin awal yang kami berikan kepada orang tua yang punya anak yang mau yang udah sekolah SD adalah jangan biasakan jangan membiarkan anak-anak kalian hanya main dengan handphone dengan jangka waktu yang lama. Jadi kami melihat anak-anak yang main jangka waktu handphone dan waktu lama itu tingkat kreativitasnya akan jauh menurun. Jadi jadi kami buat tools juga buat teman-teman, buat anak-anak kecil di sekolah dengan membuat peralatan bermain dari kardus bekas, dari botol aqua bekas. Jadi banyak banget kreativitas atau permainan yang bisa dibuat dari barang-barang bekas. Dan yang paling penting lagi nih, yang banyak anak-anak sekarang itu adalah membuang mainan rusak begitu aja. Misalkan punya mainan mobil-mobilan, terus bannya rusak langsung dibuang begitu aja. Jadi yang paling penting adalah kita mengajarkan adik-adik kita untuk menghargai dan memperbaiki barang yang rusak sebelum membuang ataupun membeli barang yang baru lagi. Iya, jadi memang semua balik lagi ke orang tuanya ya, Mas Iqbal ya. Maksudnya ya mungkin dari orang tuanya bisa mengajarkan bahwa berusaha untuk menghargai mainan yang mereka punya gitu ya. Jadi kalau rusak ya bantu dibenerin, bukan dibuang gitu ya, Mas Iqbal. Iya, oke, Mas Iqbal. Ini di kolom chat atau di kolom Q&A udah ada pertanyaan nih Mas Iqbal. Oke, halo Mas Iqbal, saya Syakira dari Universitas Syahid Jakarta. Untuk saat ini minat produksi dan minat beli barang daur ulang di Indonesia masih sangat rendah nih Mas. Pengolahan daur ulang di negara lain seperti Korea, Jerman, Singapura sudah cukup tinggi sampai 50% dari sampah yang dihasilkan. Kamu ngeriset juga saya kira. Oke, apakah Indonesia bisa meningkatkan produksi daur ulang seperti negara-negara tersebut? Jika bisa, apa hal yang menurut Mas Iqbal dapat meningkatkan minat pengolahan sampah Indonesia? Apa nih Mas? Oke, jadi benar sebenarnya sih kita bilangnya conscious market kali ya, atau pasar yang peduli terhadap value-value sosial atau value-value lingkungan. Emang masih niche banget marketnya, tapi selalu berkembang. Nah itu yang perlu diketahui, bahwa pasarnya kecil tapi terus berkembang. Mungkin kalau saya lihat dari produk-produk daur ulang sampah di Indonesia itu kebanyakan mempunyai kualitas yang kurang baik. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat di bank sampah yang punya produk, kebanyakan mereka hanya bikin produk produk ala-ala aja, atau produk demonstrasi, atau produk yang emang mereka bisa bikin aja. Jadi mungkin yang Kertabumi coba rubah adalah mindset membuat produk daur ulang dengan kualitas yang sederhana, tapi kita bikin yang sebagus mungkin. Jadi membuat produk daur ulang itu selayaknya kita membuat produk baru. Jadi benar-benar harus bagus, harus dijahit, jahitan harus rapi gitu. Jadi supaya bisa bersaing dengan produk sejenisnya gitu. Jadi kita tidak mengandalkan orang membeli produk daur ulang karena kasihan gitu kan, itu tidak akan sustain kan. Jadi orang membeli produk daur ulang karena emang bagus kualitasnya dan kuat. Kayak misalkan tas ini gitu. Saya menjual tas ini bukan saya nggak mau orang membeli tas ini karena kasihan kan, tapi karena emang tasnya bagus, menarik kan, dan kuat gitu. Jadi emang yang tetap produk daur ulang yang dijual adalah kualitas gitu. Jadi cara untuk mengembangkan atau untuk memperbesar pasar produk daur ulang adalah dengan kalian membuat produk sebagus mungkin. Jadi ketika orang melihat tuh mereka akan, ini dari sampah ya, jadi mereka akan kaget gitu kan. Jadi buat sampai orang merespon seperti itu. Dan saya pikir kalau kalian bisa bikin misalkan tas belanja gitu ya, dengan harga yang sama, dengan kualitas yang sama, pasti orang akan memilih produk daur ulang kan, kalau emang bagus kualitasnya gitu. Jadi permasalahannya adalah kebanyakan UMKM di Indonesia itu membuat produk kurang layak dijual, jadi orang jadi malas duluan sebelum membeli.
Nah, ini bisa nih teman-teman pelaku UKM dan juga UKM Center bisa nih ngajak Kertabumi Recycling Center untuk engage ya, Mas Iqbal ya. Mungkin bisa Betul. diajarkan bagaimana sih cara membuat produk-produk yang layak jual, yang menarik, yang estetis dan bernilai ekonomis. Gitu ya, Mas Iqbal ya. Betul. Siap. Oke, masih ada nih Mas pertanyaan. Dari Bima, Mas Bima mungkin ya. Mas Bima dari Cibubur. Saat ini ada banyak produk luar negeri yang kemasannya merupakan hasil daur ulang. Dan banyak masyarakat Indonesia yang membelinya dengan alasan mengikuti tren atau go green. Asik. Hmm. Namun banyak produk daur ulang buatan UMKM yang tidak laku, padahal sama-sama produk daur ulang. Menurut Mas Iqbal, apakah cara yang efektif untuk meningkatkan penjualan produk daur ulang buatan UMKM Indonesia tersebut? Terima kasih. Oke, sebenarnya salah satu campaign kami di Kertabumi adalah dukung produk lokal gitu. Jadi emang sebenarnya invasi produk-produk impor di Indonesia itu bukan hanya mengancam industri daur ulang, kan seluruh industri di Indonesia juga terancam kan, dari Iya. komoditas sayuran, dari baju, dari elektronik, jadi apapun sebenarnya terancam kan. Cuman mungkin kalau yang Kertabumi coba lakukan adalah kami menjual produk daur ulang yang punya cerita, yang punya identitas. Gitu. Jadi misalkan jadi masyarakat membeli produk kami bukan hanya karena harga, tapi karena ada apresiasi, cerita, lingkungan, dan orang di balik yang membuat produk ini. Gitu. Betul. Jadi yang bisa kita lakukan adalah yang pertama, ya kita karena ini pasar bebas, jadi ya pastikan harga kalian bersaing dengan produk-produk yang datang dari luar negeri kan, karena kita tidak bisa tutup mata ataupun melarang itu supaya tidak datang kan. Jadi ini udah datang ya, kalian harus bersaing dari harga dan pastikan kualitas kalian lebih baik lagi. Dan keunggulan kalian adalah produk kalian itu sebenarnya lebih bisa relevan dengan pelanggan kalian, dengan kalian membawa unsur budaya, mungkin ada hiasan batiknya, pakai Ya, bambu betul. lokal. Nah itu jadi bisa jadi nilai tambah agar orang beralih dari produk impor ke produk lokal. Ya, mungkin mungkin bisa dibuat dari gabungan gambar-gambar bungkus-bungkus itu dibuat kayak batik apa gitu ya, Mas Betul, Iqbal ya. betul. Itu kan jadi sebuah nilai lebih gitu kan ya. Betul, Kak. Ini saya bikin Nah, tas apa ini, tas belanja juga. oke. Ini dari sisa kulit dan anyaman bambu di Lombok. Jadi jadi kita bisa bersaing selama apa ya, kalian bisa membuat produk yang emang inovatif dan menarik buat pasar kalian gitu. Jadi mungkin Tuh. kecenderungannya tuh produk-produk UKM tuh saya pikir agak-agak boring karena itu aja kan. Hmm. Jadi makanya kalau di sini ada ibu-ibu UKM, kalian harus naik kelas dari sekedar pengrajin, naik kelas menjadi desainer. Jadi kan harus desain produk gitu kan, harus tahu mendesain produk seperti apa dan market yang kalian mau masuki seperti apa gitu. Jangan kita juga kalah dengan produk impor karena kalau kalian lihat produk impor itu lebih canggih, mereka lebih menarik secara visual, terus lebih multifungsi, Ya. lebih kekinian, dan terkadang tuh UMKM tidak bisa mengikuti perkembangan zaman kan. Nah, jadi makanya supaya bisa bersaing, kalian harus naik kelas dari pengrajin menjadi desainer dan selalu up to date dengan tren-tren terkinian. Ya, jadi memang masukan buat teman-teman UKM nih yang juga mengelola sampah seperti Kertabumi bahwa harus up to date ya, Mas Iqbal ya. Hmm, Tetap ngikutin zaman, tapi juga lihat sisi fungsionalnya dari barang yang dibuat tersebut, gitu ya, Mas Iqbal. Sip. betul. Oke, berikutnya dari Mas Henrikus Ridianto di Jakarta. Eh, CP mau nanya, oke, mau nanya sama Mas Iqbal berkaitan dengan recycling sampah. Banyak orang berpandangan bahwa kalau memakai barang hasil recycle dari sampah, tingkat kebersihannya masih diragukan. Apalagi saat ini dengan adanya pandemi COVID-19, pertanyaannya, bagaimana meyakinkan masyarakat mengenai produk yang dihasilkan dari pengolahan sampah yang higienisnya terjamin nggak? Gitu katanya, Hmm, Mas. iya. Sebenarnya sekarang sih bukan cuma produk daur ulang sampah ya, produk apapun pasti akan ditanya
tentang keamanan kebersihan ya, COVID-nya kan. Jadi higienis. sebenarnya itu isu global saat ini. Bagaimana kalian bisa deliver message ke customer kalian bahwa kalian produksi ini dengan misalkan semua pakai sarung tangan, dengan kalian pastikan sebelum diolah semua udah disterilisasi. Jadi sebenarnya itu isu umum, bukan hanya isu industri daur ulang sampah. Tinggal bagaimana kalian mendeliver proses produksinya itu ke sosial media supaya masyarakat tahu bahwa ini benar-benar bersih gitu. Dan mungkin membangun trust dengan konsumer kan tidak segampang itu kan, butuh waktu gitu. Cuman kalian harus melalui proses itu tidak bisa didapatkan dalam satu malam kan. Jadi proses membangun trust dan emang kalian kredibel untuk membuat produk daur ulang maupun produk apapun selama pandemi ini. Oke, jadi intinya mungkin teman-teman Sobat Expo bisa bikin video how to make-nya ya. Jadi orang tahu nih prosesnya bersih, apa higienis apa enggak gitu ya. Jadi biar orang tahu bahwa emang produk ini dibuat dengan secara higienis dan bersih dan menjaga kualitas gitu ya, Mas Iqbal ya. Betul. Oke. Pertanyaan dari saya nih Mas, boleh apa sih visi Mas Iqbal untuk Kertabumi 10 tahun ke depan? Sebenarnya kami cuma mau jadi platform edukasi pengolahan sampah aja ketika misalkan ada satu keluarga misalkan di Papua bingung ini sampah plastik dibuang kemana ya karena tidak ada dinas yang mengambilnya. Nah, saya mau mereka bisa bereferensi ke Kertabumi. Oh, dari plastik ini bisa dibikin jadi meja lipat misalkan atau jadi tempat pensil baru sehingga mereka tidak perlu lagi beli tempat pensil baru, bisa pakai dari sampahnya dan menghemat keuangan keluarga. Nah, jadi yang kami mau adalah kami bisa menjadi referensi tentang pengolahan sampah, di mana itu akan berujung kepada benefit ekonomi, bisa penghematan dalam membeli produk baru dari barang yang baru. Wih, mantap banget. Oke, thank you banget Mas Iqbal dan teman-teman dari Kertabumi. Ini sebuah bahasan yang membuka pikiran kita semua ya, bahwa barang-barang bekas atau barang yang tidak berguna di sekitar kita itu bisa menjadi bernilai dan bernilai ekonomis pastinya, menghasilkan ya. Benar-benar jadi new hobby dan new income di sini ya Mas Iqbal ya. Oke, mungkin ada yang ingin Mas Iqbal sampaikan sebagai closing statement untuk sesi kita di pagi hari ini, peluang bisnis kreatif. Betul, iya. Jadi isu apapun yang kalian concern atau hobi apapun yang kalian mau lakukan tidak akan bisa berjalan kalau kalian tidak mencoba. Jadi coba aja gitu. Kalian tidak tahu ini akan berhasil apa tidak, tapi setidaknya mungkin di 2-3 tahun ke depan kalian akan berpikir bahwa setidaknya gue udah pernah coba dan gue tahu ini bisa atau tidak gitu. Jadi harus berani ketika punya ide, coba realisasikan. Karena kebanyakan orang hanya berani bermimpi, tapi tidak berani mencoba. Jadi jangan jadi orang seperti itu. Coba jalan, banyak belajar dari orang lain, dan pasti kerja keras akan berbuah sesuatu. Pastinya. Wih, mantap banget. Nah, mungkin buat Sobat Expo yang pengen ikutan kegiatan Kertabumi berikutnya, mungkin Mas Iqbal bisa announce kegiatan Kertabumi berikutnya, ada kapan, di mana gitu? Oke, kami setiap weekend ada kelas sustainable workshop dari kelas berkebun sampai pengolahan sampah. Jadi teman-teman bisa lihat di Instagram kami untuk jadwal workshopnya kalau mau tahu lebih dalam lagi. Betul, jadi Sobat Expo bisa lihat di Kertabumi Recycling Center ya, Instagramnya Mas Iqbal. Nanti bisa langsung cari tahu kegiatan berikutnya seperti apa. Oke, thank you banget Mas Iqbal untuk ilmu pada pagi hari ini. Ini membuka pikiran, wawasan kita semua bahwa kalau sampah elektronik jangan dibuang ke kali ya. itu penting banget ya. Telepon aja bank sampah agar bisa di pick up seperti itu. Betul. Ya, mungkin yang punya handphone banyak di rumah nggak kepake ya, jangan dibuang sembarangan ya, bisa kontak ke bank sampah terdekat. Oke, thank you banget Mas Iqbal. Ya, sampai jumpa. Bisa standby terus di sini atau nanti pertanyaan kami akan forward ke Mas Iqbal untuk bisa ditanya langsung. Siap, saya standby. Thank you. Ya, selamat pagi Mas Iqbal. Ya, oke. Masih di peluang bisnis kreatif, Sobat Expo sekalian, dan sepertinya sekarang juga sudah tersambung dengan salah satu rekan kami, sahabat kami, ada Mbak Destia. Ya, jadi berbicara masalah
Berbicara masalah ini ya, apa namanya, hari gini kan orang-orang semuanya, kalau saya bilang jadi auto YouTuber. Jadi semuanya serba pengen eksis. Apalagi dengan pandemi ini, semua pada lockdown di rumah, bingung mau ngapain. Ya kalau nggak masak, selfie-selfie, nanem, juga bikin video. Nah, buat para pengusaha-pengusaha dan juga rekan-rekan nih, Sobat Expo semuanya, yang mungkin kepikiran buat seru nih kalau kita menjadi konten kreator. Nah, sekarang sudah ada Mbak Destia. Sudah tersambung Mbak Destia? Halo. Halo, Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Destia. Pagi, waalaikumsalam. Waalaikumsalam, iya. Mbak Destia ini salah satu konten kreator ya Mbak Destia ya. Wah, Konten kreator tuh maksudnya yang bikin-bikin konten buat YouTube atau Instagram, Facebook gitu ya. Dan emang kontennya juga bermanfaat buat orang banyak seperti itu Mbak Destia ya. Oke, nah kalau Mbak Destia ini bikin kontennya mengenai apa nih Mbak Destia? Jadi aku sapa semuanya dulu sekali-kali ya Kak ya. Halo semuanya, perkenalkan aku Destia Sasmita. Biasa dipanggil Destia aja. Jadi kayak kata Kak Freddy tadi, aku sekarang ya nyoba-nyoba untuk buat konten gitu, as a content creator. Jadi salah satunya itu di YouTube. Nah, jadi di YouTube channel aku sendiri ini isinya itu hal-hal yang aku concern dan juga yang aku suka. Kayak tadi kalau kita udah dengerin cerita dari Kak Iqbal Alexander tadi kan, dia juga itu berawal dari concern kan terhadap sampah gitu. Terus itu juga passionnya. Nah ini juga di channel ini aku mencoba untuk bikin konten yang memang menurut aku itu aku banget gitu kan. Jadi kayak aku juga passionate tentang itu dan juga aku suka tentang itu. Nah kebetulan juga ini masih berhubungan sama yang Kak Iqbal tadi ternyata Kak. Gak nyangka ternyata emang masih berhubungan, terus sama nanti narasumber kedua juga ada kaitannya dikit nih ternyata konten-konten aku selama ini. Jadi sama Korean food dan Japanese food. Jadi kebetulan aku memang lulusan teknik lingkungan juga. Jadi dan emang karena udah belajar dan tahu mengenai banyak teori lingkungan, terus keadaan lingkungan, otomatis melek tentang keadaan lingkungan juga gitu kan, apalagi terutama di Indonesia gitu, gimana sih concern-concern tentang permasalahan lingkungan di Indonesia gitu. Nah jadi karena ini juga, itu aku pengen sebenarnya kenapa sih gitu kan di Indo belum bisa kayak tadi ada pertanyaan dari teman-teman juga kan, kenapa recycling di Indonesia belum bisa kayak Jerman, Korea, atau Singapura yang udah 50% gitu bisa recycling. Jadi kan kayak sebenarnya menurut aku orang-orang di Indonesia ini sebenarnya mungkin pengen mereka untuk recycling ataupun juga untuk menerapkan gaya hidup yang lebih baik gitu kan. Betul banget. Mungkin mereka belum aware aja. Nah, jadi menurut aku karena aku kebetulan tahu mengenai informasi ini gitu kan. Akhirnya aku mencoba untuk sebenarnya untuk mengedukasi juga gitu. Karena ini concern aku juga kenapa sih orang-orang belum bisa menerapkan ini di Indonesia gitu. Jadi kayak aku berusaha bikin konten itu dari concern aku tadi, aku bikin konten yang berhubungan tentang lingkungan. Jadi kayak ada zero waste, terus juga minimalism, itu kan berhubungan juga sama zero waste, terus juga ada info-info soal gimana sih pengolahan sampah di luar negeri, gitu-gitu yang pernah aku lihat secara langsung, terus kayak apa aja sih masalah-masalah sampah di Indonesia gitu. Jadi kayak ada info-info fact gitu, fakta-fakta, terus juga ada gaya hidup soal zero waste, minimalism tadi kayak gitu kan. Terus juga itu dari yang aku concern. Terus di channel itu juga aku bikin sesuatu yang emang aku suka juga dari hobi aku juga, yaitu kebetulan aku suka Korean pop, jadi kan Korean culture, jadi aku juga suka bikin konten-konten yang berkaitan dengan itu gitu kan. Jadi kayak misalnya soal traveling ke Korea ataupun juga tentang unboxing merchandise Korean gitu. Nah, dan emang dari hobi yang jalan-jalan tersebut ya, sehingga menghasilkan konten jalan-jalan, yaitu yang halan-halan itu ya, kemudian juga jadi bisnis, bisnis travel tournya ya. Benar. Jadi kayak dari ini udah bisa dibikin konten, terus dari hobi ini juga aku kebetulan
mulai bikin usaha juga kecil-kecilan yang dari hobi ini, karena kan biasanya apalagi kalau Korean culture itu kan suka banget tuh yang namanya beli-beli merchandise gitu kan. Terus juga tadi kayak suka jalan-jalan ke Korea, jadinya apalagi yang suka Korean drama, Korean pop itu pasti pengen banget tuh jalan-jalan ke Korea gitu kan. Nah jadi tuh di situ aku mikir kenapa nggak ini bisa dibikin bisnis juga gitu kan. Jadi kayak mulai untuk bikin grup order online shop yang menyediakan merchandise Korea yang disukain oleh teman-teman yang suka gitu kan. Terus mulai bikin tour kecil-kecilan, jadi kayak misalnya kalau ada teman-teman yang mau Korean tour ataupun juga kayak drama tour itu bisa kita bisa ya, seru ya. Jadi bisa bikin open trip ya, jalan-jalan bareng ya. Jadi kayak itu maksudnya aku juga suka, passionate, dan itu juga bisa dijadiin bisnis kreatif gitu kan. Terus teman-teman yang ikutan pun jadi lebih gimana ya, lebih happy aja, mungkin lebih enjoy karena kita sama-sama ngerti sama yang kita jalanin gitu. Jadi kan misalnya orang ikut istilahnya sama-sama satu frekuensi lah gitu ya. Juga gitu kan. Jadi kayak lebih seru lagi gitu kan. Jadi mikirnya gitu sih. Jadi aku bisa juga kayak tur bareng teman-teman yang suka hal yang aku suka. Terus dia juga ngerasain hal itu gitu. Jadi kayak aku mau kayak buka itu jadi bisnis juga. Jadi bisa dijadiin konten juga tadi di YouTube. Oke. Kemudian buat Destia juga kan. Mbak Destia, nama channel YouTube-nya apa? Channel YouTube-nya sama kayak nama lengkap aku, Destia Sasmita. Destia Sasmita ya. Jadi nanti sobat Expo bisa cek channel YouTube-nya Destia Sasmita, khususnya buat kamu pada anak-anak K-pop, pada pencinta Korean food, pencinta jalan-jalan Korea, serba-serba Korea ya. Mungkin bisa cek di Destia Sasmita itu channelnya. Oke, berbicara masalah konten kreator nih, Mbak Destia Sasmita. Buat para pelaku usaha ataupun para ibu-ibu rumah tangga atau anak-anak milenial nih yang berpikiran, nih pandemi gini aku di rumah aja udah bete ya, mungkin aku bisa jadi konten kreator nih. Nah, mungkin ada tips buat Sobat Expo, apa nih yang harus dipersiapkan untuk menjadi konten kreator pemula? Oke. Kalau dari pengalaman aku pribadi sih, yang pertama, sebelum aku memutuskan untuk bikin konten di YouTube channel, pertama aku ngeset tujuan aku dulu sih. Jadi karena tadi aku berawal dari concern dan juga hobi aku, jadi aku memutuskan tujuan aku bikin channel ini, konten ini untuk apa gitu. Jadi aku pengen di sini untuk sharing dan juga sebagai media buat cari teman dan komunikasi juga sesama hal yang sama-sama yang suka gitu kan. Terus abis itu setelah aku ngeset tujuan ini, nah aku nentuin nih apa aja yang mau aku bikin konten di YouTube ini, tema-temanya gitu. Jadi kalau menurut aku sih lebih baik kita kayak fokus ke tema-tema tertentu gitu. Misalnya nih, kita lihat aja kayak ada YouTuber kan emang dia khusus yang emang beauty vlogger kan. Jadi kayak ngomongin make up, skincare gitu, semua gitu kontennya. Terus ada juga yang memang ngomongin lifestyle ataupun decoration. Jadi emang decoration semua gitu. Jadi mungkin bisa jadi itu kayak biar penontonnya juga lebih tujuannya tuh lebih nyampe ke penontonnya gitu. Jadi kan sesuai dengan yang kita pengenin juga, dan yang nonton juga sesuai dengan sama yang mereka pengenin gitu kan. Jadi makanya aku ngeset, aku pengennya tadi kontennya itu soal lingkungan, lifestyle, sama juga tentang K-pop. Memang mungkin kelihatannya ini dua hal yang gak nyambung gitu ya. Kayak K-pop sama lingkungan apa gitu. Cuman aku mikirnya di sini karena si K-pop ini kan sekarang banyak banget tuh anak-anak remaja yang suka gitu kan. Nah, kalau misalnya mereka nonton channel aku dan nonton konten K-pop gitu kan, otomatis mereka nanti juga bisa bakal ngelihat konten-konten tentang lingkungan gitu. Betul. Jadi mengedukasi mereka juga. Iya, jadi itu bisa edukasi juga buat generasi muda. Jadi aku mikirnya ini bisa nambahin insight mereka juga soal lingkungan. Jadi mereka nggak soal K-pop aja, tapi bisa tahu soal isu lingkungan gitu kan. Terus betul. Yang emang suka penonton yang suka tadi isu-isu lingkungan, terus dia ngeliat channel aku kok ada konten-konten YouTube. Oh, mungkin nanti ini bisa dia jadi juga bisa punya insight bahwa kalau orang-orang yang suka Korean pop itu nggak cuman
soal Korean doang taunya gitu kan. Soalnya ada tuh suka kayak skeptisme soal penggemar K-pop tuh gimana gitu kan. Ada kayak itu ada hal-hal yang katanya tuh kurang baik gitu, negatif gitu kan insight-nya. Jadi aku juga pengen ngasih info gitu kan kalau misalnya sebenarnya yang suka Korean pop itu kita juga punya concern tentang lingkungan gitu. Jadi kayak timbal balik kedua belah pihak ini sih aku jadi pengen kayak memberikan yang ini juga bisa tahu lingkungan, yang suka isu lingkungan juga bisa tahu nih soal K-pop gitu. Jadi saling memperkenalkan gitu. Saling memperkenalkan, betul. Oke. Jadi pertama adalah mempersiapkan tujuannya. Tujuannya apa? Kemudian Terus temanya. tema kontennya apa? Terus yang ketiga sebenarnya ini sih yang paling penting. Ini tadi aku juga dengar dari Kak Iqbal juga, Kak Iqbal nyebutin ini. Sebenarnya kayak just do it aja. Jadi nggak usah terlalu banyak dipikir nanti bakal ada yang nonton apa enggak, ada yang subscribe apa enggak. Jadi ya udah kalau misalnya emang pengen mulai, langsung dimulai aja gitu. Jadi kayak sebenarnya konten itu dari mana aja bisa datang gitu, dari kehidupan sehari-hari kita semuanya bisa dijadiin konten gitu kan. Kayak lagi masak aja, ibu-ibu di rumah masak, sebenarnya itu bisa langsung dibikin tutorial gitu kan, video masak sayur asem gitu, semuanya bisa dijadiin konten. Betul. Mulai aja, nggak usah banyak berpikir. Mungkin juga kadang orang mikir kendala di peralatan gitu ya, aku nggak punya kamera yang bagus nih gitu, atau aku nggak punya lighting yang bagus, aku nggak punya peralatannya gitu kan. Apalagi kalau misalnya pemula, terus kita nggak punya modal untuk beli peralatan-peralatan yang udah langsung profesional gitu. Jadi kayak, nggak deh, aku nggak mau bikin gitu kan. Sebenarnya nggak usah gitu, nggak apa-apa. Aku pernah ditanya temanku juga gini kan, soal kamera segala macam. Sebenarnya kayak mulai aja, semuanya pasti punya handphone nih sekarang. Apalagi handphonenya udah smartphone ngerata-rata kan, dan udah pada punya kamera gitu kan. Ya udah, jadi pakai aja dulu yang ada, kita mulai dulu dengan yang ada. Aku juga gitu sih, kayak ya udah aku punya kamera seadanya, aku pakai dulu aja gitu. Gak punya lighting, gak apa-apa, kita cari aja tempat yang emang lightingnya bagus gitu. Yang pencahayaannya bagus gitu ya. Pencahayaannya bagus, jadi kayak nanti syutingnya jangan malam, tapi siang-siang, terus cari yang deket jendela. Itu sebenarnya kayak bisa diatur. Misalnya kita emang bener-bener ingin mulai gitu. Jadi kayak you just do it, mulai aja dulu. Nanti lama-lama mungkin akan kita kelihatan gitu, oh polanya aku harus upload kapan, oh aku harus gimana kontennya, terus nanti edit videonya juga ya udah nggak apa-apa kalau misalnya bisa seadanya dulu aja, nanti pasti sambil berjalan bakal kita lama-lama juga bisa buat ngedit lebih bagus lagi gitu. Jadi betul. Sih menurut aku. Ada saran nggak sih Mbak Destia aplikasi buat ngedit videonya di handphone atau apa gitu Mbak Destia buat teman-teman Sobat Expo? Aplikasi kalau misal di handphone aku suka pakai InShot nama aplikasinya. Mungkin teman-teman juga udah familiar, jadi namanya InShot. Itu dia ada yang free. Memang nggak semua fiturnya kebuka, cuman itu udah cukup banget sih menurut aku. Kalau misalnya untuk di PC, di laptop itu disesuaikan aja sama laptop yang masing-masingnya dipunya. Jadi kompatibel yang mana gitu ya? Ada aplikasi bawaan gitu kan ya dari laptopnya. Mungkin kalau Windows itu apa ya? Kurang tahu juga. Jadi kalau misalnya di MacBook itu ada namanya iMovie gitu. Jadi pakai aja dulu yang ada sih menurut aku. Itu sebenarnya kalau untuk editing konten di YouTube sebenarnya itu udah cukup banget, karena nggak yang profesional banget kan, kita juga sebenarnya cuma cut, transition gitu, bukan yang emang buat movie gitu kan, yang bukan buat betul. Jadi kalau kata si marketplace yang warna hijau itu ya, mulai aja dulu ya nggak sih? Seperti itu. Oke. Kemudian ada saran nggak sih dari Mbak Destia kira-kira buat konten kreator pemula nih, apa sih hal apa sih yang bisa mereka mulai angkat untuk menjadi awal permulaan mereka memulai jadi konten kreator? Apa yang bisa diangkat ya untuk permulaan menjadi konten kreator? Menurut aku itu sesuai sama concern masing-masing aja. Jadi bisa dilihat di sekitar teman-teman masing-masing, apa sih
yang menjadi concern teman-teman atau apa yang menjadi passion teman-teman. Kalau menurut aku sih dari situ yang paling gampang banget untuk dijadiin konten. Karena apa? Karena kalau udah concern kita sendiri dan juga passion kita sendiri, itu kita pasti bakal lebih semangat ya. dan itu juga termotivasi jadinya. Dan itu kita juga lebih ngerti gitu. Jadi karena itu kan kita concern kita sehari-hari dan itu juga apa yang kita benar-benar suka. Pasti kita lebih ngerti dan lebih paham. Jadi kita juga bikin kontennya lebih enak. Terus informasi yang kita sampaikan juga nggak salah gitu. Jangan sampai nanti kayak misinformation terus orang-orang juga malah jadi ini kok gini gitu kan. Jadi menurut aku sih mending dari yang apa yang kamu paling suka dan kamu paling concern terlebih dahulu sih gitu. Itu yang lebih paling gampangnya menurut aku. Nah, kayak sepertinya tadi yang disampaikan oleh Mbak Desti ya dari awal sampai sekarang ini kayak udah cukup membuka ya. Maksudnya kita harus punya tujuan, punya tema, lakuin aja dulu ya nggak sih. Kemudian peralatannya manfaatkan aja dulu yang ada ya nggak. Sama tadi malah dikasih bocoran sama Mbak Desti mengenai ini aplikasi yang bisa dipakai untuk edit videonya. Nah ini ngebantu banget. Sama terakhir adalah tadi Mbak Desti bilang kita ambil hal-hal yang related sama kesukaan kita, hobi kita, passion kita, sehingga kita semakin semangat untuk bikinnya. Ya nggak sih Mbak Desti? Seperti itu. Oke, ada tips terakhir mungkin Mbak Destia untuk teman-teman Sobat Expo yang mau mulai menjadi konten kreator nih? Kalau tips terakhir yang paling simple tetap sih just do it. Jadi mulai aja dulu itu tadi. Nggak usah takut, jangan terlalu mikirin yang lain. Mulai aja, coba dulu aja. Sip, mantep banget. Thank you banget Mbak Destia. Ini guest panelis kita ya. Ini nggak ada di rundown, tapi kami hadirkan untuk memotivasi teman-teman Sobat Expo mengenai konten kreator. Karena kan hari gini kan konten kreator kan menjadi sebuah peluang usaha, peluang bisnis kreatif. Ya nggak sih? Nggak sedikit loh teman-teman Mbak Destia ini yang dibayar mahal untuk menghasilkan konten kreator. Yang ya Pak ya? Ya kan? Iya, betul. Seperti itu. Oke, thank you banget Mbak Destia. Nah setelah ini Mbak Destia bisa pantengin terus kegiatan ini karena abis ini ada kasukan Mbak Destia tuh ya. Peluang bisnis Korean.